ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Sedikit kita lanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab. Masih tentang masalah yaitu dukun. Para ulama akhwal Islam menyebutkan bahwa dukun itu kafir. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Sampai Allah berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kalian, maka jangan kamu kafir. Jangan kamu apa? Kafir. Dan tentunya akhi, dukun yang sampai derajat kafir ini adalah yang sampai mempersekutukan Allah, jatuh kepada syirik besar, jatuh dalam kekafiran besar. Karena bahkan di antara dukun itu Pak, supaya sampai kepada derajat sangat tinggi, mereka menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai alas ketika buang air. Sahih. Dan itu pengakuan seorang teman ikhwah yang dia dulu mengaku pernah jadi dukun. Dia cerita ke saya, saya dulu dukun Ustadz. Dan sampai kepada yang antum sebutkan, itu menjadikan mushaf itu sebagai alas kaki ketika buang air, diinjek. Katanya tujuannya supaya semakin tinggi ilmu kanuragannya. Menulis Al-Quran dengan darah haid. Ini jelas kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan dalam Islam, dukun itu hukumannya apa? Para ulama mengatakan hukuman bagi para dukun dalam Islam dipenggal jika dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang tentunya yang melaksanakan hukum seperti ini bukan individu muslim, Pak. Tapi yang melakukan seperti ini adalah siapa? Para qadhi, pemerintah. Merekalah yang berhak untuk melakukannya. Ya, bukan kita. Karena kalau kita yang melakukannya, ini mudaratnya malah lebih besar, Pak. Ya. Allahu a'lam, demikian kita buka tanya jawab. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendatangi dukun, meskipun saudara sendiri, kecuali untuk didakwahi. Bagaimana jika kasusnya ketika Idul Fitri lalu kita keliling untuk silaturahim, mendatangi rumah-rumah tetangga, dan saudara, apakah rumah dukun sebaiknya di skip aja? Iya, skip aja Pak. Jangan didatengin. Karena Nabi melarang kita untuk mendatangi apa? Dukun. Dan itu sebagai pelajaran buat dia. Ya. Dukun nggak ada kehormatannya Pak dalam Islam. Bagaimana menyikapi orang yang mengklaim
bahwa dirinya bisa bertemu dengan Allah. Ini bertemunya saat mimpi apa gimana ini? Kemudian dia melihat Allah. Ketahuilah, akhi, Nabi Musa saja saat bertemu dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa minta supaya Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Arini anzur ilaiki Allah. Tolonglah perlihatkan dirimu kepadaku. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu, kata Allah. Iya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap dalam keadaan semula, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu hancur. Fakharra Musa su'iqa. Melihat gunung hancur lebur begitu, Nabi Musa pingsan. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika engkau dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Kata Rasulullah SAW, hijabuhu nur. Hijab Allah itu apa? Cahaya. Makanya sudah lewat keyakinan Ahlus Sunnah, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya. Adapun kalau bermimpi dalam bertemu dengan Allah, itu bisa terjadi. Bermimpi bertemu dengan Allah itu bisa terjadi kepada sebagian orang yang soleh, masya Allah. Ya, sebagian disebut oleh sebagian para ulama. Adapun melihat Allah dengan mata kepala di dunia tidak mungkin, Pak. Nah, orang-orang sufi mereka punya keyakinan bisa melihat Allah, Pak. Bagi mereka yang sudah sampai derajat apa? Tinggi. Itu yang disebut dengan oleh mereka dengan istilah kasyaf. Bisa melihat perkara yang gaib. Saya punya teman, dia alhamdulillah sudah ngaji, tapi dia 10 tahun di tarikat Naqsyabandiyah. Dia cerita ke saya, jadi cara ibadah mereka itu di malam hari di tempat yang gelap. Diajarkan wirid-wirid oleh mursyidnya. Nah, ketika dia membaca wirid itu dengan cara membayangkan wajah si mursyid. Bukan membayangkan, bukan mengingat Allah, tapi membayangkan wajah si mursyid. Nah, bagi mereka yang sudah derajat tinggi, atau manusia ini udah sampai derajat tinggi, baru 5 menit udah tiba-tiba terang. Terbuka tirai yang gaib. Itu yang disebut dengan istilah mereka kasyaf. Kasyaf itu terbuka. Ya. Ini merupakan permainan syaitan, ya akhi. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, tidak ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bagaimana mengatasi hati yang suka tiba-tiba gelisah, tiba-tiba sedih? Kata Ibnu Taimiyah, hati yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba gelisah, itu akibat dulunya kita pernah ada keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat. Sehingga Allah berikan kepada kita sanksi
yaitu dengan kesedihan, kegelisahan, untuk menggugurkan dosa kita. Karena bagi seorang mukmin, Pak, kesedihan, kegelisahan, kegundahan, kesakitan, kelelahan, itu semua bisa menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, ma asaba al-mu'min min nasabin, wala wasabin, wala marabin, wala hammin, wala ghammin, illa kaffarallahu bi khatayah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa mukmin, baik apa? Kesulitan, keletihan, kesakitan, kegundahan, kegelisahan, kecuali Allah gugurkan itu semua, dengan itu semua dosa dia. Ya, tiba-tiba kok saya galau, tiba-tiba kok sedih, itu biasanya akibat dosa, Pak. Akibat kita pernah punya niat-niat untuk berbuat dosa. Gara-gara itu, akal Islam saudaraku seiman, ya. Nonton film yang ada adegan perdukunan dan sihirnya gimana ya Ustadz? Kayak Harry Potter, haram Mas. Tapi hati saya mengingkari Ustadz. Walaupun itu hati antum mengingkari, apa manfaatnya? Lama-lama antum tidak akan lagi mengingkari. Sebab kalau hati kita mengingkari, harusnya langsung dimatiin tuh. Karena kesel. Ya. Adapun ditonton terus tapi filmnya rame gimana ya? Wah, itu udah bahaya, Mas. Ya. Kita jadi setan bisu. Rezeki adalah hal yang gaib. Namun banyak variabel-variabel yang menjadi sebab keberkahannya. Terus pertanyaannya apa? Apakah betul jika seorang istri ikut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga maka keberkahan akan dicabut? Karena di zaman sekarang banyak ditemui kasus tersebut. Bagaimana kiat-kiat menjadi pria yang qawam sesuai Quran dan Sunnah? Pertama, Pak, kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban siapa? Suami. Adapun wanita, Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wanita tinggal di mana? Rumah-rumah kalian. Wanita tidak ada kewajiban mencari nafkah. Dan tidak boleh suami memaksa istrinya untuk ikut mencari nafkah. Karena itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Adapun kalau istri membantu mencari nafkah, cari nafkah dengan jahit baju, lalu dijual, silahkan saja selama tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang istri dan seorang ibu. Adapun kalau sudah sampai melalaikan, ini tidak benar. Ya. Boleh wanita bekerja kapan? Kalau sudah tidak ada yang menafkahi lagi. Suaminya sudah meninggal atau dicerai sama suaminya, tidak ada lagi yang menafkahi, ya terpaksa, itu namanya darurat. Ayat dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu tampakkan. Membedakan menampakkan nikmat Allah dengan pamer itu gimana ya Ustadz? Pamer artinya apa, Pak? Hah? Pamer artinya apa? Pameran. Artinya menampakkan barang-barang supaya dilihat orang. Antum ketika menampakkan rezeki yang Allah berikan kepada antum, niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-bangga, ini haram. Tapi kalau niatnya sebagai
untuk mempraktekkan firman Allah ini. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan, kamu tampakkan. Kalau tujuannya untuk mempraktekkan ayat ini, boleh. Kalau antum yakin hati antum tidak akan terkena apa? Ujub. Tapi kalau antum tidak yakin, takut kena ujub, mendingan jangan. Sebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, menceritakan tentang seorang pemuda di zaman dahulu. Kata Rasulullah SAW, dahulu ada seorang pemuda, ya, masya berjalan, qad a'jabathu jummatuhu, dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah, yang bagus. Idh khusifa bihil ar, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Yatajaljal wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat hanya karena ujub dengan apa? Rambutnya. Gimana kalau antum bawa motor gede dan merasa sombong dengan motornya? Ini Pak, haram hukumnya. Iya, mendingan antum bawa motor Astrea tapi hati antum tawabu, daripada bawa motor gede hati antum sombong. Karena itu justru yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Makanya bedanya antara tadi menampakkan nikmat Allah dengan pamer yang tidak boleh, itu gimana? Niatnya. Niatnya apa dulu? Kalau niatnya sebatas untuk berbangga-bangga, nah ini yang diharamkan. Tapi kalau niatnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Ya. Jika saya ada memposting mobil bagus ke akun media sosial dengan menyandarkan bahwasannya ini nikmat hasil usaha dan doa saya, dengan niat mengajak orang-orang untuk bertawakal dan bertakwa kepada Allah, boleh nggak ya Ustadz? Boleh. Kalau memang tidak dalam rangka berbangga, sebatas diambil pelajarannya saja. Alhamdulillah, setelah usaha yang bertahun-tahun ngumpulin duit, akhirnya kebeli juga celana ini sambil di sampingnya mobil gitu ya. Hotel Islam saudaraku seiman, boleh saja, cuma masalahnya Pak, kita khawatir terkena ain. Kenapa? Ain. Karena tidak di Instagram, di media sosial tuh nggak semua orang senang sama kita, Mas. Di sana ada orang yang senang sama kita, yang senang mendoakan, Masya Allah, barokah, barokah. Tapi yang hasud, ini yang bahaya. Mobil antum tiba-tiba mogok. Mobil antum tiba-tiba bannya pecah. Gara-gara apa? Ain. Makanya kata para ulama, menceritakan nikmat itu hendaknya kepada orang-orang yang mencintai saja. Jangan kepada setiap orang. Karena nggak setiap orang merasa senang dengan nikmat tersebut. Ya. Apakah jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Ustadz? Namanya, karakternya, ya jelas. Sudah tertulis, Pak. Asalnya dari mana, namanya siapa, orang mana, semua sudah tertulis rapi. Tapi masalahnya, antum tahu nggak yang ada dalam Lauhul Mahfuz? Yang mengetahui yang di Lauhul Mahfuz hanya siapa? Allah. Ya. Lalu kalau seseorang bercerai,
dan dia menikahi yang bukan jodohnya gimana? Emang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz bahwa dia itu bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Semua sudah dituliskan oleh Allah. Sudah ditentukan. Jika kita melihat dan mengetahui seorang imam rawatib di masjid terdekat dari kita tidak berwudu dengan sempurna, ada bagian dari anggota wudu tidak terbasuh, sudah berusaha memberitahukan kepada imam tersebut tapi tidak diperbaiki wudunya, apakah kita boleh keluar dari masjid tersebut dan mencari masjid yang lain? Iya, karena tidak sah sholat di belakang imam seperti ini. Orang imamnya sendiri sholatnya nggak sah. Imam Abu Daud meriwayatkan Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat. Terlihat di kakinya ada sebesar dirham belum terkena air. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Berarti tidak sah itu sholatnya. Bagaimana kita akan bermakmum kepada imam yang sholatnya aja nggak sah? Maka tidak boleh kita sholat di belakang dia. Iya, kalau kita tahu bahwa memang tidak terkena air. Iya, kelihatan banget nggak kena airnya. Baik, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini.